Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung apa yang sebenarnya terjadi ketika kita tertidur? Mata terpejam, tubuh terbaring. Namun jiwa kita, ruh kita, apakah benar-benar diam? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, tepatnya pada surah Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini begitu dalam maknanya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah kematian kecil. Saat kita terlelap, ruh kita dipegang oleh Allah. Jika Allah berkehendak, ruh itu dikembalikan ke jasad. Jika tidak, maka itulah akhir perjalanan dunia kita. Betapa lembutnya Allah. Setiap malam kita dipanggil sejenak menghadapnya. Saudaraku, ketika tubuh ini terbaring, ruh mengalami alam yang berbeda dari alam sadar. Kita bermimpi, melihat tempat-tempat yang tak pernah kita datangi, bertemu orang-orang yang mungkin sudah lama tiada. Semua itu adalah bagian dari rahasia perjalanan. Ruh yang hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat sepenuhnya. Para ulama menjelaskan bahwa ruh orang yang tidur tidak sepenuhnya terlepas. Seperti saat kematian, ia tetap memiliki keterikatan dengan jasad. Karena itu, ketika dibangunkan kita bisa langsung kembali sadar. Namun tetap saja, ada perjalanan halus yang terjadi. Perjalanan yang tak kasat mata. Pernahkah kita merasakan mimpi yang begitu nyata, seakan-akan kita benar-benar berada di tempat itu? Atau mimpi bertemu orang tua yang sudah wafat dan terasa begitu hidup? Semua itu menunjukkan bahwa ruh memiliki dimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu seperti jasad. Namun saudaraku, ada hal yang lebih penting dari sekadar memahami prosesnya, yaitu kesadaran bahwa setiap tidur adalah latihan kematian. Bayangkan, jika malam ini adalah tidur terakhir kita, apakah kita sudah meminta maaf? Apakah kita sudah bertaubat? Apakah hati kita sudah bersih dari dendam dan iri? Rasulullah mengajarkan adab sebelum tidur. Beliau berwudu, membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah. Karena beliau tahu, tidur bukan sekadar rutinitas. Adalah penyerahan total. Saat kita membaca doa sebelum tidur, kita sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengambil ruhku malam ini, maka ampunilah aku." Maka jangan remehkan keadaan hati sebelum tidur. Jangan biarkan kita tidur dalam keadaan marah, dalam keadaan lalai, dalam keadaan belum bertaubat. Karena siapa yang menjamin kita akan bangun kembali? Saudaraku, setiap pagi ketika kita terbangun, sebenarnya kita baru saja diberi kesempatan hidup kembali. Doa bangun tidur mengajarkan kita untuk bersyukur, karena Allah telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sementara. Artinya setiap hari adalah kehidupan kedua, kesempatan kedua, rahmat kedua. Bayangkan jika kita menyadari ini setiap hari, betapa kita akan lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih ringan dalam memaafkan. Karena kita sadar, bisa jadi malam nanti ruh kita tidak kembali. Perjalanan ruh saat tidur adalah pengingat yang sangat halus tentang hakikat kehidupan. Kita ini bukan sekadar tubuh. Tubuh akan lemah, menua dan hancur. Tapi ruh, ia adalah amanah dari Allah. Dan suatu hari nanti perjalanan ruh tidak lagi sementara seperti saat tidur. Ia akan benar-benar berpindah ke alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Semoga setiap bangun kita menjadi awal kebaikan. Dan semoga suatu hari nanti, ketika perjalanan ruh kita benar-benar berakhir di dunia, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.